Pemirsa masih dalam Ulama Umara bersama Bupati Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Pak Bupati, orang biasa mengklaim, bercerita ini. Tapi saya kurang percaya kalau tidak ada bukti konkret, terutama dalam statistik. Bisa dijelaskan perkembangan selama Pak Bupati memimpin Kabupaten Sidrap dalam program 3 ini, pertanian, peternakan, dan pesantren. Ya, baik Pak Stas. Jadi eh, cerita tentang Kabupaten Sidrap ini dari sektor pertaniannya memang sangat dari dulu sampai sekarang. Dan cerita saya awal merubah pertanian modern, tradisional ke modern, kemudian mengajak anak muda, petani milenial karena sudah tidak kotor lagi dan hasilnya sudah tinggi, ya kan? Contoh ini jagung dulu sebelum kita 1 hektar paling menghasilkan 25 juta. Sekarang 1 hektar menghasilkan 70 juta. Oke. Ya, dulu padi 1 hektar menghasilkan 30 juta, sekarang menghasilkan 73 juta per 4 bulan. Nah, kali 3 berarti kurang lebih 210 juta 1 tahun, 1 hektar. Nah, maka termotivasilah anak-anak untuk kembali ke pertanian karena sudah tidak seperti dulu. Nah, karena ini andalan kami di Sidrap yang kami top up, push, gaspol sehingga dirasakan oleh masyarakat. Setahun kami memimpin Kabupaten Sidrap, berdasarkan data statistik seperti Pak Ustaz tanyakan, kami melambung tinggi pertumbuhan ekonominya. Dari sebelumnya 2024 4%, nah sekarang kemarin diputuskan 7,71%, hampir 8%, 7,71, dan itu tertinggi di Sulawesi Selatan dari 24 kabupaten, tertinggi ke-5 di Sulawesi, tertinggi ke-16 di seluruh Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena ya masyarakat kami semua bekerja. Tidak ada jarang pengangguran karena tersebar pendapatan masyarakat. Beda misalnya di satu kabupaten ada beberapa perusahaan besar yang kaya orang yang ada di situ saja. Kalau kami dengan hamparan tanah yang subur ini, nah semua masyarakat kami bekerja. Makanya dari sektor peternakan, pertanian, kebunan, perikanan ini itulah yang menggenjot pertumbuhan ekonomi kami, Pak. Tadi itu pertanian. Kalau dari peternakan? Sama juga. Sebelumnya kami populasinya hanya 4,4 juta ekor. Kemudian sekarang naik menjadi 5,1 juta ekor. Sehari bertelur 5 juta. Wah, kalau Bapak ini ayam ikut memilih, bisa Bapak jadi presiden. Amin, 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 amin. Jadi kemudian itu tadi dari peternakan. Ada sektor lain, seingat saya waktu kecil, di Sidrap ini ada juga cengkeh. Ya, di sini ada cengkeh, ada kopi, ada kakao, ada porang. Ini porang, ini porang. Gimana kalau porang, Pak Bupati? Ya, sampai per tahun ini masih tetap ekspor. Kami memanfaatkan di pegunungan dengan MDPL tinggi, di bawah pohon cengkeh, lalu ditanami porang. Dan alhamdulillah, permintaan ekspornya sangat tinggi. Dan harganya lebih tinggi dari gabah, jagung. Harganya 10.000 1 kilo sekarang. Ekspor kemana? Ke China. Oh, China. Ke China. Dan banyak lagi potensi kami di Kabupaten Sidrap. Dan setelah kami mengerjakan, karena ini 98% masyarakat kami di sektor itu, nah maka memotong mata rantai kemiskinan digenjot berdasarkan pekerjaan masyarakat. Satu. Yang kedua, ya pertumbuhan ekonomi naik, angka kemiskinannya turun, angka kejahatan turun, indeks pembangunan manusianya tinggi. Kami dorong anak-anak sekolah, kami siapkan fasilitasi beasiswa, sarana sekolah, lalu anak-anak pesantren kami dorong betul. Oke, yang tadi pesantren, program ketiga Hafiz. Sekarang apa ada peningkatan misalnya pesantren, bukan cuma jumlahnya,
tapi kualitasnya. Misal alumni-alumninya kemana, ya, yang istilah yang sering saya dengar di pusat, berdampak. Ya. Sekarang bagaimana pesantren itu berdampak kepada ekonominya, peningkatan kualitas SDM-nya di Sidrap, bagaimana Pak Bupati? Eh, Kehadiran rumah tahfiz dan pondok pesantren sangat memberi dampak sekali karena anak-anak kami yang tadinya malas bersekolah begitu masuk ke pesantren, terdidik akhlak, mental dan spiritualnya berbeda sekali. Nah, setelah menamatkan hafalan Al-Qur'annya, tentu ini sangat memudahkan, Ustaz. Kan ada program polisi penghafal Al-Quran, Tentara. dokter penghafal Ya, Al-Quran, betul. tentara. Itu memudahkan aksesnya karena berkah Al-Qurannya. Dan anggaplah dia juga berada di tengah masyarakat, jadi imam, lalu kemudian bisa ada juga penghafal Al-Quran jadi pengusaha peternak. Dan karakter orang Sidrap juga ini kan beragama, penurut, pekerja keras, kemudian pedagang, kan? Ya. Mana-mana berdagang, merantau. Nah, tapi ya inilah karakter orang Sidrap dengan ilmu agamanya, lalu Dagang. dagang, Ya. jiwa pengusahanya, lalu kerja kerasnya. Makanya kami punya motor Resopa Temangingi, nama lomo naletei pamase dewatai. Ya. Maknanya kerja keras itulah yang mengundang rahmat dan kasih sayang Allah. Anda berdoa 24 jam di rumah, tapi hanya di masjid, tidak mau bekerja ke ladang, itu tidak mungkin. Saya berdoa 24 jam, ya Allah bukakan rezeki saya, tidak mungkin uang timbul dari lantai dan uang turun dari langit. Itu hanya ada di film kartun. Maka disebut Resopa, Temangingi. Kerja keras yang tidak pernah berhenti. Gagal kali ini, ulang lagi, gagal lagi, ulang lagi. Itu namanya Temangingi. Tidak putus asa. Insya Allah kasih sayang Allah akan turun. Semoga ada manfaat. Saya Dasat Latif. Tetap di Ulama Umara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.